Yes, akhirnya Toyota Innova Zenith bakal kehadiran calon rival lagi ya. Jadi kalau di Wuling itu ada istilahnya IBC Stories ya, dari REV, ada Bigo EV, ada Cloud EV. Nah ini yang D-nya nih, ada Cortez Darion ya, dari Indonesia. Dan apa aja sih detail dari mobil ini? Langsung aja lihat ya. Oke, jadi Wuling Cortez Darion ini merupakan sebuah medium MPV yang sebetulnya memang dia kalau dibandingkan itu bisa sama Toyota Zenith. Tapi kalau kita lihat dimensinya, memang mobil ini cukup besar ya. Dia punya panjang sekitar 4,9 meter, ya dengan wheelbase hampir 3 meter. Artinya itu kalau secara dimensi mungkin mirip-mirip sama si Toyota Foxy. Apalagi di pintu baris keduanya dia sudah yang model sliding door. Jadi memang mirip-mirip seperti MPV high roof ya. Di situ ada Nissan Serena, lalu ada juga yang tadi saya bilang Toyota Foxy, dan yang terbaru adalah Honda Stepwagon ya. Dan kalau kita ngelihat di sini juga sebetulnya dia ada dua pilihan. Darion itu ada yang PHEV seperti yang di belakang, ada yang juga BEV. Jadi full battery electric vehicle. Itu dibedakan berdasarkan fascianya ya. Jadi kalau yang PHEV karena dia masih pakai mesin, jadi masih ada grill-grillnya yang terbuka. Sementara untuk yang BEV itu dia bagian depannya itu serba ketutup karena memang kan nggak perlu pendinginan untuk si mesinnya. Oke, baik lagi secara desain. Jadi kalau di Darion ini memang kalau kita perhatikan dari lampunya ini mirip-mirip seperti Bingo EV ya. Dia ada garis yang terpisah dua itu terutama untuk DRL-nya. Nggak cuma di depan, tapi juga di buritan. Untuk lampu belakangnya dia model yang garis terpisah. Lampu sudah LED ya, bisa dilihat di situ ada dual proyektor di situ. Lalu kalau kita ngelihat dari fitur-fiturnya, ini sebetulnya memang kita cuma bisa lihat di bagian eksteriornya aja. Jadi kita belum bisa masuk ke dalam, tapi kalau kita perhatikan di beberapa fitur-fiturnya ya, dia sudah ada kamera ya di bagian depan, lalu di spion juga ada ya, artinya dia sudah punya fitur kamera 360. Terus ya, ini karena PHEV, jadi kalau misalnya dia lagi di mode elektriknya, itu ada seperti speaker gitu ya, jadi itu berfungsi untuk memberikan suara ketika misalnya hanya berjalan dengan motor listriknya saja. Lalu kalau kita lihat ke bagian samping, peleknya dia pakai ukuran 17 inci teman-teman, dengan ban 215/55R17 ya. Terus di situ juga sudah terlihat ada keyless-nya, jadi kalau untuk akses masuk dan keluarnya dia bisa lebih mudah dengan keyless entry. Di atasnya juga sudah ada sunroof untuk bagian depannya, jadi itu beberapa fitur yang mungkin bisa kita lihat di mobil ini. Tapi kalau kita lihat tadi sebetulnya ada tampilan juga di sini untuk bagian dalamnya dia sudah ada untuk 7-seater ya. Jadi di tengahnya itu dia model captain seat. Artinya lebih nyaman untuk penumpang yang di bagian tengah. Lalu dashboardnya juga simple dengan dua layar besar ya. Di bagian tengah untuk layar infotainmentnya itu ukurannya cukup besar. Lalu juga panel instrumennya juga full layar TFT. Jadi secara informasi harusnya nanti itu bakal padat. Dan kalau kita perhatikan di sini memang kalau yang versi PHEV dia pakai pilihan mesin hybrid 1500 cc ya, yang dikombinasikan dengan motor listrik yang tenaganya 145 kW atau sekitar mungkin di 195 dk lah ya. Sementara untuk yang BEV motor listriknya itu dia 150 kW atau sekitar 200-an dk. Nah kalau yang ini yang PHEV untuk jarak tempuhnya di mode EV-nya aja itu bisa sampai 125 km klaimnya. Lalu dengan kombinasi si mesinnya itu bisa lebih dari 1000 km dengan sekali pengisian baterai dan juga bahan bakar yang full ya. Jadi mungkin ini untuk bahan bakarnya ya minimal sih pakai RON yang 92 gitu kan, untuk yang supaya kualitas bahan bakarnya juga bagus dan jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Jadi secara efisiensi memang mobil ini sih harusnya itu bakal bagus ya. Karena memang saat ini belum diluncurkan secara resmi, ini baru diperkenalkan aja. Jadi teman-teman udah bisa pre-booking sebetulnya untuk di si Darion ini. Nah ini dia tampilan untuk yang versi BEV, jadi bisa kelihatan bedanya adalah di bagian sininya aja ya. Jadi di bagian tengahnya aja, kalau untuk bagian sampingnya masih sama dan dia tetap masih ada untuk kisi-kisi di bagian bawah karena memang ini kan ada pendinginan untuk AC-nya ya. Jadi ada kondensor AC di bagian tengah, jadi dia tetap harus ada aliran udara ke bagian cupnya atau di bagian bawahnya sini ya.
Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah Darion yang belum diluncurkan secara resmi. Tapi kalau kita perhatikan memang tadi sempat di info ya, itu ada WFMS, Wonder Flexible Modular System. Jadi memang secara basis mobil ini menggunakan sasis yang fleksibel yang mungkin juga nantinya bisa digunakan di mobil-mobil lain ke depannya gitu teman-teman. Oke, itu aja informasinya, memang belum dapat informasi yang cukup banyak ya. Tadi baru di-spill sedikit secara spesifikasi, begitupun dengan harganya karena memang belum dijual secara resmi, baru bisa pre-booking. Oke teman-teman, segitu dulu infonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.